gue yakin PSSI akan menuntut jaminan prestasi. Salah satunya, kalau STY nggak sanggup, mungkin itu kita harus bersiap-siap melihat pelatih baru. Beredar kabar, Shin Tae-yong tak disukai sejumlah pelatih lokal Indonesia. Bahkan pelatih lokal itu membuat grup WhatsApp yang isinya orang-orang anti Shin Tae-yong. Kabar itu awalnya digembuskan pelatih futsal, Junika Rahmat Ramadan atau Donzol di YouTube Skor Indonesia. Dia mengaku punya grup WhatsApp bersama pelatih-pelatih yang anti Shin Tae-yong. Salah satu penyebab mereka tak suka Shin Tae-yong salah satunya karena banyak naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia. Selain itu, Shin Tae-yong pun tak berbuat banyak untuk timnas Indonesia. Mereka menyebut Shin Tae-yong gagal. Gue punya grup WhatsApp bersama pelatih-pelatih sangat anti STY, kata Donzol. Salah satunya karena naturalisasi. Kedua, ngerasa hasilnya gini-gini saja. Artinya mereka punya alasan dong, kenapa mereka menganggap STY gagal. Kontrak Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia akan rampung pada Desember tahun 2023 mendatang. PSSI sebelumnya ingin memperpanjang kontraknya, tetapi tampuk pimpinan keburu berubah dari Muhammad Iriawan ke Erick Thohir. Muhammad Iriawan yang secara terang-terangan ingin memperpanjang kontrak Shin Tae-yong, lengser lebih cepat pada Kongres Luar Biasa KLB Februari lalu, buntut dari tragedi Kanjuruhan. Selepas itu, tidak ada kejelasan terkait perpanjangan kontrak ex-pelatih Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut. Bahkan, banyak rumor yang beredar bahwa posisi Shin Tae-yong akan digantikan pelatih Thailand Alexandre Polking ataupun ex-pelatih Vietnam Park Hang-seo. Namun faktanya timnas Indonesia telah membuktikan sejumlah perubahan signifikan semenjak ditangani Shin Tae-yong. Perbaikan terlihat dari teknik bermain dan peningkatan stamina pemain. Bergabungnya Shin Tae-yong ke dalam skuad Garuda pada 2019 lalu telah membawa dampak positif yang cukup besar. Bahkan secara tidak langsung pelatih asal negeri ginseng ini membawa permainan dan mental timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Salah satu prestasi yang membekas adalah membawa Indonesia yang sebelumnya tercecer di peringkat 175 FIFA, melesat naik ke urutan 149 FIFA. Selain itu, mantan pelatih Korea Selatan ini juga turut mengembangkan bakat-bakat muda yang jadi modal penting bagi Indra Syafri membawa pulang medali emas SEA Games 2023 di cabang sepak bola. Performa timnas Indonesia terlihat semakin menanjak setelah melalui FIFA Matchday edisi Juni tahun 2023 yang penuh tantangan. Meskipun menghadapi tim-tim unggulan seperti Palestina dan Argentina yang memiliki peringkat jauh lebih tinggi, timnas Indonesia tidak gentar untuk bertanding dengan penuh semangat di atas lapangan hijau. Mereka menunjukkan ketangguhan dan sikap pantang menyerah yang menginspirasi saat melawan Palestina dan Argentina dalam FIFA Matchday edisi Juni tahun 2023. Ketahanan fisik dan stamina para pemain Garuda sepanjang pertandingan juga layak diacungi jempol. Selain itu, solidnya pertahanan timnas Indonesia juga menjadi hal positif lainnya yang patut disorot. Shin Tae-yong selaku pelatih timnas Indonesia seakan berhasil menciptakan ramuan mujarab yang berefek solidnya pertahanan Garuda. Saat laga melawan Palestina, lini pertahanan Garuda akhirnya berhasil menorehkan catatan clean sheet. Gawang yang dijaga Syahrul Tisna tak mampu dijebol oleh Palestina yang menduduki posisi 100 besar ranking FIFA. Lini pertahanan timnas Indonesia yang dikawal duet Elkan Bagot dan Rizky Ridho juga tampil bersih melawan Palestina. Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan yang beroperasi pada posisi fullback juga rajin membantu pertahanan. Koordinasi lini pertahanan Garuda melawan Palestina benar-benar berjalan sangat baik. Tak mengherankan jika Palestina cukup kesulitan untuk sekedar menciptakan peluang emas saat bertemu timnas Indonesia. Berdasarkan statistik, hanya ada satu tembakan mengarah ke gawang timnas Indonesia yang dilepaskan oleh penyerang Palestina. Berbanding terbalik dengan timnas Indonesia yang mampu tampil mendominasi laga serta bisa melepaskan 6 tembakan ke arah gawang dari 12 percobaan. Performa pemain bertahan timnas Indonesia melawan Palestina benar-benar layak diacungi jempol. Lalu, saat menghadapi Argentina yang berstatus sebagai juara Piala Dunia 2022, Shin Tae-yong melakukan perubahan. Dengan mengandalkan skema 3 back, Shin Tae-yong memberikan starter kembali Jordi Amat yang kebetulan telah pulih dari cedera. Jordi Amat bekerja sama dengan Elkan Bagot dan Rizky Ridho untuk mengawal lini pertahanan Garuda menghalau ancaman dari Julian Alvarez. Meskipun Argentina menjebol jala gawang timnas Indonesia sebanyak 2 kali,
namun tak ada satupun golnya yang berasal dari open play. Gol pembuka Argentina berasal dari tendangan spekulasi Leandro Paredes memanfaatkan celah lini belakang timnas Indonesia. Lalu, untuk gol kedua dihasilkan oleh Christian Romero melalui situasi set piece sepak pojok. Sepanjang laga, bek timnas Indonesia sejatinya bermain dengan baik dan solid meskipun menghadapi pemain kelas dunia dari lawan. Terlepas dari beberapa dua blunder yang dilakukan lini belakang oleh Jordi Amat dan Hernando Ari, pertahanan timnas Indonesia tergolong mampu menetralisir ancaman dari serangan Argentina. Shin Tae-yong pun seakan kembali membuktikan bahwa ramuannya cukup mujarab kala menyolidkan pertahanan Garuda melawan Albi Celeste. Keberadaan pemain Elkan Bagot, Rizky Ridho, Jordi Amat hingga Fahrudin Arianto benar-benar membuat jantung pertahanan timnas Indonesia makin solid.